Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Rahmawati, SST MKep. Saya merupakan dosen tetap dari Universitas Adiwangsa Jambi di Prodi S1 Kebidanan. Latar belakang pendidikan saya D4 Kebidanan di Universitas Kadar Bangsa Palembang, S2-nya di Universitas Aisyah Yogyakarta dengan Prodi Magister Kebidanan. Selanjutnya di semester ganjil tahun 2023 sampai dengan 2024 saya mengampu mata kuliah Asuhan Kebidanan Ibu Nifas dan Menyusui dengan bobot SKS 3 SKS pada mahasiswa semester 5. Mata kuliah ini memberikan kemampuan mahasiswa untuk melaksanakan asuhan kebidanan pada Ibu Nifas dan Menyusui dengan pendekatan manajemen kebidanan yang didasari konsep-konsep, sikap, dan keterampilan. Selanjutnya, capaian pembelajaran dalam mata kuliah Asuhan Kebidanan Ibu Nifas Menyusui ada 5. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan asuhan kebidanan nifas dan menyusui. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang evidence based dan midwifery practice. Mahasiswa dapat mengaplikasikan asuhan kebidanan ibu nifas dan menyusui. Mahasiswa melakukan asuhan kebidanan yang berpusat pada kebutuhan pasien. Yang terakhir, mahasiswa dapat mengaplikasikan kepakaran klinisnya. Pembelajaran mata kuliah Asuhan Kebidanan Ibu Nifas dan Menyusui ini, saya menggunakan beberapa referensi buku. Ada beberapa buku yang saya gunakan, yang saya tulis sendiri, yaitu ada buku Asuhan Kebidanan Ibu Nifas dan Menyusui dan buku Asuhan Kebidanan Patologis. Untuk pertemuan, ada total 14 kali pertemuan, dilakukan 7 kali pertemuan sebelum UTS dan 7 kali setelah UTS. Kriteria penilaian yang saya gunakan yaitu 40% dari UAS, 30% dari UTS, 20% dari tugas terstruktur, dan 10%-nya lagi dari presensi. Sistem perkuliahan yang saya gunakan ada beberapa, yaitu mulai dari ceramah, kemudian diskusi, kemudian role play, demonstrasi atau simulasi, dan studi kasus. Baik, terima kasih. Demikian yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik semuanya. Oke, pada hari ini ya kita berkesempatan ya kembali bertemu di pertemuan ke-10 ya dengan mata kuliah Asuhan Kebidanan ya Ibu Nifas pada Ibu Menyusui. Nah, kali ini kita akan bahas terkait tema di mana ada gangguan psikologis ibu postpartum. Ya, ada 3 karakter di mana gangguan psikologis ini. Jadi sebelum kita masuki materi, ya ini ada beberapa hasil belajar yang perlu adik-adik semua pahami, di mana nantinya ya harapannya setelah pembelajaran ini mahasiswa dapat menjelaskan gejala depresi, ya gejala postpartum depresi dan psikosis puralis ya. Jadi ada beberapa karakter atau macam-macam dari gangguan psikologis pada Ibu Nifas. Nah, ini ada beberapa indikator keberhasilan dari pembelajaran kita kali ini. Yang pertama itu gejala depresi dan dampaknya. Kemudian ada gejala cemas dan dampaknya juga. Kemudian ada faktor yang mempengaruhi kecemasan dan gangguan kecemasan pada postpartum. Oke, sebelum kita masuk materi ya, di mana memang kesehatan mental ini sangat penting dalam kesehatan ibu, terutama pada ibu postpartum atau ibu nifas ya. Jadi secara penilaian ya secara umum itu sebenarnya tidak ada perbedaan kriteria ya antara pasien yang mengalami gangguan kesehatan mental sama tidak ya secara umum ya. Perlu kita pahami ya di mana saat ini banyak sekali kasus-kasus ya ibu-ibu yang mengalami gangguan psikologis pasca partum ya, ibu-ibu yang
masih menyusui ya. Ada yang tahu kasusnya? Iya. Iya, mungkin ada lagi yang tahu? Jadi ada beberapa kasus gitu. Misalnya contohnya ada ibu yang mengalami baby blues, itu salah satu contohnya, ibu yang ingin melemparkan bayinya ke dalam kereta api. Lalu ada juga ibu yang membunuh bayinya, bunuh diri dengan bayinya. Nah, itu apakah itu juga masuk ke dalam gangguan postpartum? Oke, bagus ya. Nah, ini berarti udah paham ya arahnya ke sana. Karena memang gangguan psikologis ya, dimana kalau tidak tertangani dengan cepat dan dengan baik, itu dampaknya bisa sampai arah ke psikosis ya. Benar sekali tadi ya kasusnya. Jadi ibu yang membunuh bayinya atau bersamaan dengan bunuh diri ya dengan ibunya, itu sudah masuk ke arah gangguan kesehatan atau gangguan kesehatan mental, di mana dalam hal ini adalah psikosis ya. Nah, gangguan kesehatan mental ini sering dialami memang pada ibu postpartum, tapi sebelumnya biasanya sudah dimulai dari kehamilan ya. Nah, kita masuki gangguan depresi. Nah, gangguan depresi tadi ya dimulai dari kehamilan, itu namanya perinatal. Dan saat melahirkan itu postnatal. Jadi gangguan jiwa yang paling sering dialami ibu hamil dan ibu bersalin serta ibu nifas. Jadi biasanya runtun jika tidak tertangani dari kehamilan ya. Nah, selain itu juga gangguan kecemasan ini dialami oleh ibu dengan kondisi yang sama. Jadi diawali dengan kecemasan. Nah, kira-kira ya adik-adik bidan semuanya tahu nggak apa yang kita ketahui tentang gangguan depresi? Ya, semoga belum ada yang mengalami ya. Tapi bisa kita lihat ya secara signifikan ya gejala ibu-ibu yang mengalami depresi ini kira-kira apa? Ada yang tahu? Sedih, galau ya. Galaunya bukan tanpa sebab yang pasti ya. Kadang hal kecil juga bisa menjadi penyebab. Nah, ini ada beberapa ya gejala dari depresi, dan ini biasanya berlangsung 2 minggu dan menetap ya. Kalau ibu-ibu postpartum yang mengalami gejala 3 di awal di atas ya, itu biasanya masih normal asalkan tidak menetap ya. Nah, 3 gejala itu apa? Sedih, murung ya setiap waktu. Jadi mood dysphoric. Jadi memang gangguan masalah moodnya ya. Makanya orang sering bilang sensitif ya, lagi menyusui kemudian nangis sendiri gitu ya, atau bayinya nangis dia ikut nangis gitu tanpa sebab, tiba-tiba sudah sedih ya. Kemudian kehilangan minat dan kegembiraan. Biasanya ibunya suka mungkin nonton drakor gitu ya, atau suka makan apa ya, bakso gitu, tiba-tiba kok ditawarin kok nggak mau gitu ya, jadi hilang minatnya. Kemudian gangguan pola makan ya, tidak terasa lapar ya, jarang makan ya, nggak nafsu, atau bahkan terlalu berlebihan makannya, itu juga bisa salah satu dari ini gejala depresi. Kemudian gagasan atau pembuatan atau membahayakan diri, bunuh diri ya contohnya. Jadi membahayakan, perbuatan dia tuh membahayakan ya, bisa dengan seperti contoh ya di kasus di media sosial, dia ingin bunuh diri bersama bayinya, itu bukti nyata ya. Ini biasanya udah arah ke psikosis. Kemudian pandangan masa depan yang suram atau pesimis tadi ya, dia merasa tidak berharga seperti itu. Jadi merasa bisa tidak membesarkan bayinya sampai besar gitu. Kemudian rasa tidak berguna atau bersalah. Nah, ini juga dialami pada gangguan depresi, di mana rasa tidak berguna atau bersalah ini mungkin pada kasus-kasus terutama ada kesalahan di sana. Contoh ya, ibu ngerasa bayinya kurang minum ya saat menyusui gitu, nangis terus. Nah, ini makin bersalah. Sebelum disalahkan ya, ibu-ibu ini sebenarnya dia udah merasa bersalah ya, atau bayinya kok berat badannya tidak naik gitu kan. Nah, ini kita sering sebagai tim medis ya, Bu Bidan
wah ini Bu ASINya kurang segala macam. Ibu benar tidak memberikan ASINya, posisinya segala macam. Padahal tanpa kita salahkan sebenarnya ibunya sudah merasa bersalah. Dan ini biasanya memang berlangsung dalam 2 minggu. Kalau dia 2 minggu menghilang, artinya itu masih depresi yang normal ya. Nah, kita lanjut di sini apa dampaknya ya. Segala sesuatu ya, apalagi gejala depresi di sini jika tidak tertangani, artinya masih berlanjut, itu bisa berdampak pada keengganan merawat dan menyusui ya. Banyak kasus yang pada akhirnya bayinya rewel, nangis terus, akhirnya bayinya diterlantarkan ya, kemudian tidak memberikan ASI. Kemudian ini juga sangat mempengaruhi pada produktivitas dari ASI itu sendiri ya. Kok tiba-tiba yang beberapa bulan lalu ASINya lancar, ini kok tiba-tiba terhenti ya. Kita tidak hanya mendeteksi ya, men-screening terkait kesehatan fisiknya ya, mungkin Ibu udah jelaskan, udah sesuai dengan instruksi kita bagaimana pemberian ASI yang tepat, tapi ternyata di lain sisi ada masalah kesehatan mental Ibu ya, secara psikisnya. Kemudian kualitas bayi juga pasti makin memburuk ya. Contoh tadi kalau tidak diberikan ASI ya, bisa jadi berat badannya menurun atau kualitas ya pada perkembangannya terutama ya. Kemudian apa yang kamu ketahui tentang cemas ya? Kita beralih ya, tadi udah depresi. Nah, ini cemas. Normalkah cemas itu? Normal ya. Pernah cemas semua kan? Cemas mau UAS, mau UTS gitu, mau responsi, mau kuis ya. Nah, ternyata cemas ini sebenarnya hanyalah sebagai sinyal ya, sinyal untuk memperingatkan kita adanya bahaya yang mengancam ya, memungkinkan seseorang untuk mengambil tindakan ya. Jadi hanya respon kita kalau memang ternyata adanya peringatan bahaya. Jadi wajar ya kalau kita ada rasa cemas. Nah, selanjutnya nih, kira-kira kapan dikatakan gangguan cemas itu? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Maaf sebelumnya saya izin bertanya. Ya. Kan cemas itu ya hal yang normal setiap manusia rasakan gitu ya. Tapi kalau manusia itu mengalami gangguan cemas itu yang tidak normal itu bagaimana ya? Nah ya, bagus sekali ya. Jadi ini udah nggak sabar ya, pengen lihat sebenarnya cemas yang nggak normal itu seperti apa. Jangan-jangan kita pernah mengalami ya gangguan kecemasan ya yang tidak normal. Nah, gangguan kecemasan ini reaksi yang tidak seimbang dengan aksi. Ya, tadi kan respon ya terhadap sesuatu yang mengancam, wajar ya. Tapi ternyata ini tidak sesuai dari penyebabnya, kemudian timbul reaksi ya, atau stimulasinya itu tidak sesuai dengan reaksi kita ya. Contoh nih, kita mau mau kuliah aja deh ya, tapi saking cemasnya mungkin kita bisa BAK beberapa kali ke kamar mandi ya, kan itu berlebihan, cuman mau kuliah kok nggak UAS gitu kan. Nah, jadi nggak sesuai ya antara antara stimulus dengan reaksi kita. Nah, kemudian gangguan dari kecemasan ini bisa dikatakan dengan sindrom cemas ya, dengan gejala ini kewaspadaannya meningkat ya, ada ketegangan otot di sana, peningkatan aktivitas dari sistem otonom. Jadi yang lebih signifikan ini ada beberapa gejala ya, gejala gangguan kecemasan, mulai dari ketegangan motorik ya, adanya gemeter ya, tremor. Nah, itu masih wajar ya. Kemudian kalau yang tidak wajar itu tadi adalah tidak sesuainya antara stimulus dengan aksi ya. Nah, kemudian ini ada lagi kaku atau tegang ya di otot ya, di kuduk kah ya, atau tidak bisa diam. Jadi ada aktivitas yang kita lakukan padahal kita tidak melakukan aktivitas yang seharusnya ya. Contoh mungkin kita lagi
menolong persalinan nih ya. Kemudian kita melakukan aktivitas yang tidak seharusnya. Apakah kita memegang sesuatu ya, jadi bergerak terlalu berlebihan ya, terlalu aktif. Kemudian mudah menjadi lelah. Nah, ini juga bagian dari ketegangan motorik. Ada lagi hiperaktif dari otonomik. Ini ada mulai dari nafas pendek atau berat ya, ngos-ngosan gitu. Kemudian jantung berdebar, telapak tangan basah ya, itu biasanya ada ya yang seperti gitu. Kemudian mulut kering, kepala pusing, dispepsi, kemudian muka panas atau menggigil, sering BAK tadi ya, suka menelan. Nah, ini juga bagian dari hiperaktivitas dari otonomik. Nah, selanjutnya gejala cemas yang terakhir itu adalah kewaspadaan berlebihan ya, dari tanggapan yang berkurang, dari tanggap yang berkurang. Jadi tadi tidak sesuai aksi sama stimulus. Nah, mulai dari perasaan pekah, mudah ngilu ya, mudah terkejut, sulit konsentrasi, suka tidur dan mudah tersinggung. Nah, ini yang ada sensitif berlebihan ya, kawannya cuma ngomong C gitu, habis itu tersinggung ya, C-nya kenapa? Nah, ini jangan-jangan ada gangguan kecemasan di sini ya. Nah, ini cemas ya. Kita masuk lagi dampaknya ya. Apakah ada dampaknya ya? Kalau dari segi persalinan jelas, dari rasa cemas yang berlebihan, ini nyeri persalinannya semakin meningkat. Ya, makanya ada pasien yang mungkin masih pembukaan 2, ya pembukaan 3 masih fase laten tapi sudah histeris gitu ya, udah teriak-teriak, jambak-jambak suaminya. Nah, ini merupakan dampak dari kecemasan yang berlebihan ya. Persalinannya bisa lama, kemudian ketegangan saat persalinan ya. Jelas kalau dia cemasnya berlebihan pada saat proses persalinan, ini sangat mempengaruhi lamanya proses persalinan itu. Nah, faktor yang mempengaruhi kecemasan. Nah, ini ya ada stressful life event. Jadi ada stimulus tadi ya, apakah tadi kehilangan pekerjaan ya, suaminya menganggur, masalah rumah, selingkuh, nah anggota keluarga yang sakit. Jadi ini stimulus ya. Kemudian adanya masalah dalam kehidupan rumah tangga sehari-hari ya, apakah finansial, apakah kegagalan dalam bisnis atau tidak ada dukungan. Ini juga sangat mempengaruhi ya, ternyata dukungan sosial dari suami, terutama mungkin pasien-pasien yang hamil bersalin ya, makanya bisa mempengaruhi proses persalinannya. Kemudian mempunyai riwayat hubungan perkawinan yang kurang serasi atau masalah pernikahannya ya. Selanjutnya ada pengalaman keguguran. Nah, atau bayi lahir mati, bayi lahir yang prematur atau ada cacat, ini mengalami kondisi yang mengancam jiwa. Ini ternyata dalam pengasuhan atau merawat bayi itu juga ada kecemasan yang lebih ya. Atau bayinya tadi kita contoh bayinya meninggal ya, anak pertama. Kemudian dia hamil dan melahirkan kembali di anak kedua, dia akan lebih cemas dalam mengasuh anaknya. Kemudian adanya riwayat infertilitas. Tahu infertilitas? Ya, kesuburan ya. Jadi mungkin sudah 10 tahun ya menikah tapi belum dikarunia anak, kemudian dia hamil. Nah, itu dalam kehamilannya dia akan lebih cemas. Ya, takut bayinya kenapa-napa gitu kan. Kemudian pernah menderita penyakit jiwa atau penyakit dari mental itu sendiri sebelumnya, sehingga bisa datang lagi ya, atau gejalanya timbul lagi di saat kehamilan atau persalinan. Nah, saat proses persalinan ini ibu menjadi stres yang berlebihan, itu akan mempengaruhi dari hormon yang dikeluarkan ya, akan mempengaruhi dari kontraksi itu sendiri ya, sehingga kontraksinya tidak adekuat dan itu akan mempengaruhi lamanya proses persalinan ya. Dan dari lamanya proses persalinan ini biasanya menjadi partus lama ya, atau kegawatan janin, fetal distress ya, atau dari akibat plasma kortisol juga itu menurunkan respon dari ibu dan janin ya, dari imunnya.
Oke, kemudian akibat dari stres ya saat persalinan ini juga bisa masuk sampai ke pasca persalinan ya, mulai tadi gangguan produksi ASI, kemudian melambatnya penyembuhan luka persalinan ya kalau ada ruptur atau riwayat post SC ya. Kemudian ada kekuatan bayi menyusui itu melemah sehingga penambahan berat badan bayi itu lambat. Ya, itu karena bisa jadi tadi ya dampaknya dari stres pada persalinan. Kemudian hasil akhirnya dari kontak fisik ibu dan anak itu terganggu ya dengan berbagai akibat. Ya, jadi gak ada bonding ya, ikatan sama anaknya itu jadi kayak kurang gitu ya dengan adanya gejala stres ini. Nah, pasca persalinan itu 20-40% perempuan melaporkan gangguan emosi pasca persalinan. Lumayan ya angkanya sangat tinggi ya. Ini berlangsung beberapa hari sampai dengan beberapa minggu ya. Dan ini penyebabnya bisa karena perubahan kadar hormon, kemudian bisa juga karena stres akan kelahiran dan perubahan dari tanggung jawab ya. Biasanya pada ibu muda, ibu baru ya. Nah, ini sangat banyak ya kasusnya terkait gangguan kecemasan. Ini ada klasifikasi ya, klasifikasi gangguan jiwa pada masa postpartum. Nah, ini yang pertama ada postpartum blues. Kita sering ya kalau postpartum blues ini melihatnya ya, ini lumayan ini persentasenya bisa sampai 85%. Jadi hampir ya semua ibu-ibu yang postpartum itu akan mengalami postpartum blues. Nah, kemudian ada depresi postpartum, ini bisa sampai 10-15% ya. Ada yang terakhir adalah purpuralis psikosis. Nah, ini jarang sekali ya, kasusnya 0,1 sampai 0,2%. Oke, kita masukin ya yang pertama, di mana ini ada postpartum blues. Ini kasusnya tadi 30-85%. Dan ini biasanya bisa bertahan dalam minggu pertama. Nah, ini gejala-gejalanya ya. Jadi kita bisa screening di awal dengan gejala-gejala tersebut. Mulai dari moodnya labil ya, kesedihan, insomnia, kecemasan ya. Ini biasanya memang terjadi ya hampir semua ibu postpartum. Bedanya di mana dengan ibu postpartum depresi? Nah, dengan postpartum depresi ini tadi kasusnya berapa? 10-15%. Jadi ini biasanya justru keluhannya ya itu tersembunyi dalam 2 atau 3 bulan pertama. Jadi tidak langsung terlihat ya. Tiba-tiba kalau gejala awal tadi tidak tertangani ya, postpartum blues tidak tertangani dengan baik, itu silent gejalanya, bertahan tapi ya lebih dari 2 minggu, kemudian sampai berlanjut ini biasanya 2-4 minggu pertama. Gejalanya itu bisa ditambahi dengan waham. Ada yang tahu waham? Jadi seperti hilang ingatan. Nah ya, kemudian halusinasi ya, banyak ya kita lihat orang-orang dengan gangguan jiwa ya, dengan keluhan seperti itu, dia berasa di mana gitu padahal sedang di mana gitu. Ini kemudian ada depresionalisasi, tingkah laku yang tidak terorganisir ya, aneh gitu tingkahnya ya kan. Kemudian pembicaraannya tidak terorganisir, ngomong apa gitu kita nggak ngerti ya. Nah, oke, itu tadi ya materi terkait gangguan kesehatan psikologis ibu postpartum ya. Bisa kita simpulkan ya, gejala dari cemas, gejala dari depresi ya, kemudian pembagian dari gangguan psikologis ibu postpartum ini. Ada yang bisa menjelaskan kembali terkait materi yang tadi ibu sampaikan? Silahkan. Ada? Valen mungkin? Oh iya, silahkan. Bertanya apa? Baik, izin sebelumnya Ibu, terima kasih. Saya Valencia Salsabila Utami, terima kasih untuk materi yang Ibu sampaikan. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Ibu sudah menjelaskan tadi tentang beberapa gangguan psikologi pada postpartum.
yaitu salah satunya adalah gangguan depresi. Nah, saya ingin bertanya, apa faktor yang mempengaruhi ibu postpartum yang mengalami gangguan depresi berkepanjangan, padahal case-nya ibu tersebut berada di lingkungan yang baik, serta juga tidak mengalami gangguan fisik baik ASI-nya terhenti atau semacamnya. Lalu, apa tindakan kita sebagai bidan atau tenaga kesehatan untuk menangani hal tersebut? Ini paket lengkap ya. Ditanya balik nanya nih. Jadi yang pertama ya, sebagai bidan dulu ya. Sebagai bidan, apa tindakan kita ya, pencegahan atau penanganan terkait kasus-kasus gangguan psikologis pada ibu postpartum. Yang pertama ya, Bu Bidan harus bisa melakukan screening ya. Screening mendeteksi dini ya gangguan psikis ini ya. Jadi ada beberapa instrumen atau alat ya kita untuk melihat gangguan psikis ibu ini. Nama instrumennya atau alatnya atau kuesionernya itu bisa menggunakan IPDS ya. Itu nanti kita bisa bahas lebih lanjut di pertemuan selanjutnya. Jadi memang seharusnya kita sudah menjadi layanan wajib ya, layanan wajib pada ibu-ibu yang postpartum untuk di screening, sehingga kita tahu nih ibu yang masih dalam kategori depresi atau kecemasan yang normal sama yang tidak normal. Nah, di layanan itu masih ada beberapa layanan yang tidak memberikan screening tersebut. Nah, harapannya nih calon-calon Bu Bidan nantinya ya, kalau ada pasien postpartum harus melakukan screening ya. Kemudian tadi pertanyaan yang kedua, ini Bu, tentang gangguan depresi yang berkepanjangan. Oh. Berada di lingkungan yang Oke. tidak mengalami kayak contohnya ASI-nya tidak. Jadi tidak ada gejala-gejala fisik tadi ya. Nah, kita sudah pahami ya bahwasannya kalau masuk ke kategori postpartum blues itu pasti ada gejala ini ya. Gejala mulai dari dia insomnia, kesedihan ya. Ini sebenarnya terlihat normal ya pada ibu-ibu yang baru melahirkan anaknya ya. Tapi ini berkepanjangan ya, lebih dari 2 minggu dan menetap ya. Kemudian tapi Bu ASI-nya masih lancar gitu ya. Kemudian ternyata gejala ini tidak selalu semuanya muncul ya. Bisa jadi muncul, bisa jadi tidak ya. Dan walaupun dia masuk ke dalam keluarga yang harmonis tadi ya, bisa kita lihat juga walaupun harmonis emang ada dukungan ya, benar-benar ada dukungan nggak dari pasangan ya, support, karena tadi support juga sangat mempengaruhi gitu ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Cukup? Pertanyaan Ibu belum dijawab. Ada yang bisa menyimpulkan pertemuan kita hari ini? Gangguan kecemasan apa aja? Mulai dari apa tadi? Tremor ya, gemetar, terus apa lagi? Tangan basah, terus apa lagi? Nafas pendek ya, dan banyak lagi. Kalau kegangguan depresi? Murung ya, ada lagi? Tidak bertenaga, letih ya, sensitif ya, moodnya labil, terus kurang percaya diri. Yang terakhir, selalu merasa bersalah. Tiga macam yang termasuk dalam gangguan psikis ya pada ibu postpartum. Apa aja tadi yang pertama? Postpartum blues, depresi postpartum, sama psikosis. Oke, baik, terima kasih adik-adik semua ya, calon bidan atas partisipasinya hari ini. Semoga informasi ya, ilmu yang Ibu sampaikan bermanfaat ya. Semoga sehat selalu ya. Saya tutup pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke.